Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Raden Gepeng di Cerita Misteri. Cerita misteri kali ini saya akan bercerita tentang bekerja di pabrik angker bekas kuburan. Ya, ceritanya ngeri karena cerita misteri kali ini yang saya ceritakan dialami langsung oleh saya. Untuk tempat dan tahun saya nggak sebutan untuk privasi, karena saya di cerita ini saya nggak sendiri, maksudnya ada orang lain yang saya sebutkan dan privasi. Langsung saja ke awal mula sebuah kisah. Saat itu saya itu bekerja di sebuah perusahaan, dan saya bekerja di perusahaan selama 2 tahun. Setelah 2 tahun saya ingin ganti suasana, saya ingin kerja beda tempat, beda suasana lah intinya. Setelah itu saya akhirnya keluar dari perusahaan tersebut dan mencari perusahaan yang baru. Nah, setelah dapet tuh perusahaan yang baru, ada teman yang nawarin, kamu kerja di sini saja, ngikut sama kami. Di sini lebih bagus, pokoknya lebih bagus dah, istilahnya seperti itu. Intinya lebih bagus dari yang dulu. Nah, setelah itu saya beneran masuk. Setelah masuk saya bekerja selama hampir 3 tahun ya. Nah, selama 2 tahun itu nggak terjadi masalah. Maksudnya nggak pernah ada sesuatu yang ganjil. Tapi saat itu di suatu malam saya itu sedang ke kamar mandi naik. Nah, saya itu mendengar orang yang lagi mandi di kamar mandi. Akhirnya saya kan nungguin. Nah, tapi kok lama nggak keluar gitu ya. Saya tungguin terus hampir 1 jam, saya emosi kan. Akhirnya saya masuk dan di situ nggak ada siapa-siapa. So, siapa yang nggak merinding saat itu? Nah, akhirnya saya itu di situ misuh, "Jancuk." Nah, setelah itu akhirnya saya pergi ke kamar mandi yang sebelah, nggak di kamar mandi yang situ. Nah, setelah itu saya mandi seperti biasa. Nah, keesokan harinya lagi saya pulang kerja jam 12 malam. Nah, setelah saya pulang kerja jam 12 malam, saya melihat ada sekelebat sesosok berbaju putih di anak tangga lagi duduk. Saya lewat, wah, aneh ini. Nah, saat itu saya langsung berpikir, wah, nggak beres ini ya. Nah, ternyata setelah saya cari tahu sama orang yang lebih lama di situ, yang ibaratnya dedengkotnya, saya tanya sebenarnya ada apa ini, kok saya mengalami hal-hal seperti ini gitu kan. Akhirnya ceritalah mereka bahwa sebenarnya perusahaan atau pabrik itu adalah dulunya dibangun di lahan asli. Mendengar pengakuan dari teman-teman yang Pak lama di situ, saya langsung shock, saya langsung kaget. Anjir, gue bisa bekerja di tempat seperti ini kan. Nah, terus setelah selesai ya udah terlanjur di situ, kita normalin pikiran, kita netralisir keadaan. Setelah netral, keadaan sudah normal. Hingga suatu saat setelah 6 bulan setelah cerita itu, pengakuan dari teman-teman, setelah saya tahu 6 bulan bahkan sampai, kalau nggak 6 bulan 7 bulan, ada orang yang baru masuk juga itu, sama seperti saya, pindah dari perusahaan lain dan masuk ke perusahaan situ. Nah, di situ itu saya nggak ngomong kalau takutnya mereka itu kabur atau gimana, terus takut lah, aku nggak ngomong. Nah, hingga suatu ketika ada kerja lembur. Nah, kerja lembur itu sampai jam 12, pekerjaan lagi numpuk, dan itu cuma di bagian saya sama teman saya. Saat itu keadaan sudah sepi sekali, sudah orang-orang sudah pada pulang, cuma 2 orang. Nah, saat itu yang namanya kerja yang berat kan, kita angkat-angkat itu sampai 25 kilo atau 30 kilo itu setiap 1 menit. 1 menit itu 30 kilo. Nah, saat itu angkat-angkat, tiba-tiba saya agak sekelebat itu melihat seorang perempuan duduk di atas alat berat.
apa kren itu ya yang buat ngangkatin barang. Nah saya melihat kayak gini tapi sepintas gitu, seret gitu, pas nggak tahu kenapa pikiran saya langsung, mata saya itu langsung kayak ditujukan itu. Saya melirik ke sana dan cuma nggak ada 1-2 detik lah langsung hilang. Kayak dianya itu lagi mantau gitu. Terus akunya diem. Aku kerja lagi kan. Aku nggak ngomong sama teman saya kan, jaraknya agak jauh, agak 10 meteran. Mesin dia sama mesin saya. Saya kerja terus. Setelah itu saya kayak badannya itu kayak ada angin lewat, wus di belakang lu, kayak angin gitu kan, kayak angin dingin itu, wus. Terus saya kaget, saya noleh gini, ternyata hois yang kecil atau ada hois kecil yang buat ngangkat-ngangkat yang paling 5 kilo 10 kilo itu yang pakai angin kayak gini, dia itu jalan muter sendiri itu, goyang-goyang. Nah di situ baru aku sadar, wah nggak beres ini, nggak beres. Lalu aku lihat teman saya ngelirik ke teman saya, tak lirik itu, tak diemin, tak liatin, kok santai sekali ya, kayak nggak ada sesuatu yang ganjil gitu kan. Akhirnya saya lanjutin lagi tuh bekerja. Nah setelah itu tiba-tiba saja nih, setelah saya mau kerja lagi, dia tiba-tiba itu teriak, dan terpental, jatuh di lantai, dan dia itu kayak kaku ya, naudzubillah min dzalik ya, kayak sesuatu yang nggak diinginkan lah. Kan kaget lah, ini orang kenapa ya kan, ini orang kenapa kok tiba-tiba posisi pas di ruangan itu cuma 2 orang. Akhirnya saya deketin, saya pegang tangannya, saya pegang dadanya itu, wah masih bernapas. Aku langsung teriak itu ke ruangan sebelah itu, langsung teriak kalau ada orang yang nggak tahu kenapa seperti itu ya. Terus orang-orang pada datang. Lah di situ itu ada orang teman saya yang mungkin mengerti sedikit tentang ilmu kedokteran. Jadi dia itu punya sesuatu yang dia bawa setiap kemana dia pergi, yaitu benang dan jarum ya. Dia itu langsung angkat, bukan seperti ini, sorry. Jadi dia itu angkat ya, emang jari yang di ini telunjuk, bukan gini, sorry bro, sorry. Jadi yang diangkat itu saat ini telunjuk diikat pakai benang yang kencang, sampai kencang sekali, langsung ditusuk ini ujung jarinya ditusuk sampai keluar darah. Itu dikeluarin darahnya itu nggak keluar, lepas, ganti yang ini, putar lagi, tusuk lagi, nggak keluar. Langsung kaget, panik, saya langsung lari nyari bala bantuan kan. Nah itu dari situ atasan udah pada turun, nah lari semua lah. Setelah saya sampai itu, di situ saya itu langsung nggak tahu kenapa itu, wah ini kayaknya itu karena gangguan tadi, mungkin efeknya bukan dari penyakit ya, karena saya sebelumnya sudah mengalami gangguan kecil seperti itu ya, mungkin ini gangguan dari yang tidak kelihatan, dari gaib. Lalu saya coba itu, saya baca doa-doa yang setahu saya lah, terus saya tarik. Ketika saya tarik itu, dia itu setelah doa saya tarik kayak gini. Setelah saya tarik, kunci, langsung tak gebrakin tanah, bangun 3 kali itu, bangun lah. Ketiga kalinya dia itu langsung kayak spontan, kayak bangun, gitu, kayak kaget. Langsung dia bilang, aku di mana, anjrit. Saat itu gua, wah. Nah setelah itu baru itu saya ceritain, kamu itu tadi seperti ini. Sebelum kejadian itu saya merasakan atau melihat sesuatu yang seperti ini. Nah semenjak kejadian itu dilarang untuk lembur melewati batas saat itu, karena tidak takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Alhamdulillah saat itu teman saya masih bisa terselamatkan dan sampai sekarang. Dan jika teman saya melihat video ini, sorry bro, video cerita kita upload di sini. So kita berbagi pengalaman buat teman-teman semuanya yang bekerja jauh dimanapun Anda berada. Jaga kesehatan Anda, jangan ngelamun, tetap fokus dalam bekerja, utamakan keselamatan. Ya itulah tadi cerita misteri tentang bekerja di pabrik angker bekas kuburan. Cerita yang saya alamin sendiri bersama teman saya saat itu, dan mudah-mudahan bisa menghibur sahabat misteri semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai di sini.
Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya dari saya, tentunya dengan cerita-cerita misteri yang berbau gaib, horor, dan mistis lainnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri sahabat, tentunya salam mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.